Dunia Kabupaten Wonosobo tidak dapat dilepaskan dari kisah 3 pengembara yang masuk ke wilayah Wonosobo pada awal abad 17 lalu. Ketiga orang tersebut yakni Kiai Polodete, Kiai Karim, dan Kiai Walid. Kiai Polodete membuka permukiman di dataran tinggi Dieng, Kiai Karim di sekitar Kali Beber, dan Kiai Walid memilih wilayah yang kini menjadi kota Wonosobo. Dari ketiga orang itu pula, muncul anak keturunan yang dikelak kemudian hari menjadi para penguasa di seputar Wonosobo. Salah seorang cucu Kiai Karim, yang sering juga disebut Kisimowedono. Setelah mendapat hadiah dari Keraton Mataram, berupa sebuah wilayah di Selomerto, Kisimowedono kemudian bergelar Tumenggung Jogonegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini kita berziarah kepada almarhum Kiai Haji Ghazali Shihab, yang mana beliau adalah pejuang 45, laskar pimpinan laskar komando laskar Hizbullah. Beliau sebagai komandan di Kabupaten Wonosobo, sebagai laskar Hizbullah, sebagai pejuang 45, dan beliau adalah keturunan dari Keraton Yogyakarta. Kalau dari silsilah Wali Songo itu keturunan dari Sunan Raden Zahid atau Sunan Kalijogo. Kemudian kalau dari Brawijaya juga ada silsilahnya ketemu. Beliau mendirikan pondok pesantren Miftahul Huda Siwatu Wonosobo, pondok pesantren di mana dulu belum ada penghuni sama sekali. Di sini masih alas, semuanya belum ada rumah, satu pun belum ada rumah. Kebetulan beliau bersahabat dengan seorang wali Allah, yaitu Mbah Bun Asputuh Ngatikus Wonosobo, dan beliau sangat luar biasa untuk karomah yang diketahui oleh masyarakat awam. Beliau seringkali mengajak atau minta ditemani kemana pergi itu, kadang-kadang minta dibawakan kuda. Jadi kalau bepergian kemana minta diambilkan kuda, jadi diambilkan kuda di situ, namun kuda sudah diambil tidak digunakan, justru malah minta digendong. Nah, ketika digendong ini banyak sekali yang sampai saat ini pun masih banyak saksi sejarah bahwa ketika dibawa beliau itu terasa terbang, jadi tidak jalan. Jadi yang gendong itu ikut terbang. Itu haliah daripada beliau, karomah daripada Simbah Kiai Abu Naim yang terkenal aulia. Dan beliau juga terkenal dengan mendirikan beberapa masjid, banyak masjid di Wonosobo ini, diantaranya Butuh Hati Kusuman, masjid, termasuk masjid sini, Masjid Siwatu ini dulu soko tunggal. Jadi masjid sebesar ini sokonya hanya satu. Sokonya hanya satu, mengambil dari sokonya itu dari Ringin Kurung Wonosobo. Jadi Ringin Kurung Wonosobo itu ringin paling kecil, sekarang paling kecil, karena dulu memang diambil untuk untuk soko Masjid Siwatu. Di situ juga kelihatan lagi karomahnya beliau Simbah Kiai Abu Naim ketika membawa membawa soko tunggal dari Ringin Kurung yang ada di alun-alun kota Wonosobo itu. Dari beberapa orang tidak
kuat ya, membawa keringinnya batang kayunya itu. Akan tetapi dengan adanya Mbah Abu Naim ini hanya beberapa orang. Kalau tadi puluhan orang, ini hanya beberapa orang. Ringin Kurung Wonosobo yang begitu besar, kalau di anu ya tidak nyukup, sangat besar. Itu sampai di bawah sampai Siwatu sini sekitar 1 kilo itu kuat. Hanya beberapa orang. Nah itu diantara karomah-karomah beliau, termasuk sampai ke Kalibeber juga, ke tempatnya Mbah Kiai Mustahal almarhum. Di situ juga dulu sempat dijamu makanan-makanan, namun dibuang. Ternyata dibuangnya makanan itu menjadikan berkah sendiri. Santri pada berdatangan di sana di Kalibeber itu, di tempatnya Mbah Kiai Mustahal. Kemudian setelah masjid itu berdiri, maka dibuatlah pondok pesantren namanya Miftahul Huda. Jadi santrinya dulu santri dewasa di pondok pesantren Miftahul Huda ini, namun berjalannya waktu sampai tahun 80-an itu berganti dengan santri anak-anak, santri pondok pesantren kanak-kanak Taman Al-Quran Miftahul Huda Siwatu Wonosobo. Nah ini kilas sedikit secuil sejarah daripada perjalanan beliau. Beliau itu putra dari Mbah Glundong, kalau istilah dulu itu ada Glundong ya, yang membawai beberapa lurah. Kalau dulu itu kan ada istilah Glundong. Jadi Kiai Haji Ghazali Shihab itu putra dari Simbah Kiai Sanusi. Simbah Kiai Sanusi itu Glondong di Desa Gondang, Watu Malang. Mbah Kiai Sanusi itu putra dari Mbah Kiai Mustafa yang ada makamnya di Bugangan Wonosobo. Putra dari Simbah Kiai Mbah Kiai Abdul Fatah yang ada di mana? Tegal Got, Sigedong, Kepilwo, dan menjadi pusat daripada ulama yang berjuang di kota Wonosobo itu di Kepil, Tegal Got, Wonosobo. Ada sedikit di sana. Simbah Kiai Abdul Fatah itu masuk di Kepil Wonosobo itu wilayah yang angker, yang banyak makhluk gaibnya, makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata. Beliau bisa menguasai di wilayah itu, sehingga banyak santri dari golongan jin, banyak santri dari golongan gaib yang tidak terlihat oleh mata. Maka tidak kaget, tidak heran kalau Wonosobo itu ada Kiai putih. Kenapa? Ada Kiai Samsudin, Rekmone putih, semuanya putih. Itu keturunan dari Mbah Kiai Abdul Fatah Sigedong. Ada sejarah tersendiri ketika beliau, Mbah Kiai Abdul Fatah itu akan berangkat haji, beliau digendong oleh salah satu muridnya yang dari golongan gaib itu. Akan tetapi namanya jin ya tetap jin, suka ngawur gitu ya. Ketika di tengah-tengah laut, ketika berangkat haji itu, beliau dijatuhkan di atas laut, sehingga di situ beliau dengan karomahnya beliau di Mbah Kiai Abdul Fatah itu ditolong oleh buaya putih, dibawa ke tepi laut. Kemudian setelah itu ini saya singkat, kemudian ketika ibu Nyai Abdul Fatah itu hamil, menurunkan beberapa keturunan yang kulitnya putih, termasuk dari kiai-kiai yang ada di Wonosobo itu yang putih-putih itu keturunan dari Mbah Kiai Abdul Fatah. Setelah adanya sejarah atau setelah adanya kejadian hal yang seperti itu, jadi beliau dengan Simbah Kiai Muntaha juga kakak beradik dalam segi nasab. Kalau Mbah Kiai Muntaha itu adiknya bapak, kalau bapak itu sebagai kakak, jadi Kang Mas. Jadi kalau Mbah Kiai Muntaha Al-Hafidh Kalibeber Pondok Al-Asiriyah datang ke Siwatu itu akrab, jadi manggilnya Kang Mas itu.
Jadi masih saudara. Terus ada Mbah Kiai Afif Pulungsari juga masih saudara, Mbah Kiai Habibullah Idris, Mbah Kiai Haidar Kauman itu kan keturunan dari Mbah Idris ya. Mbah Kiai Idris itu semuanya masih saudara semua, termasuk yang ada di Binangun juga Mbah Kiai Subro Malisi itu masih satu nasab dari Mbah Kiai Abdul Fatah Sigedong. Dan Sigedong sendiri itu desa itu ya masih saudara semua, masih keluarga besar Kebel Tegal God. Ini sekilas informasi supaya kita tahu sejarah ya, sejarah bahwa beliau itu pernah berjuang dengan susah payah untuk keberlangsungan hidup kita semuanya supaya dalam hidup yang merdeka. Sehingga ketika 350 tahun Indonesia dijajah, berkah siapa, atas jasa siapa kalau bukan para alim ulama dan para santri. Adanya resolusi jihad adalah untuk berjuang, yaitu memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia, sehingga merdekalah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini tidak lepas daripada perjuangan para alim ulama, tidak lepas daripada perjuangan para kiai. Sehingga kalau sekarang ada yang mengibarkan bendera selain merah putih, itu berarti para pengkhianat bangsa yang tidak ikut berjuang justru ingin menghancurkan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sebagai patriot Garuda Nusantara ini dicetak bukan untuk menjadi pengkhianat, tapi dicetak untuk menjadi penerus generasi perjuangan daripada para alim ulama. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Dengan demikian kehidupan kita akan berkah insya Allah. Dengan dekat para ulama, dengan dekat para kiai, dengan dekat para habaib, insya Allah kehidupan kita akan berkah. Tapi kalau jauh daripada ulama, jauh daripada para kiai, jauh daripada para habaib, maka satu, barokah min kasbihi, angkat keberkahan-keberkahan jadi para ulama. Nyambut gawe angel, duite angel, usahanya angel, dapusi terus, berkah keberkahan hilang. Kenapa? Karena sudah tidak mau mendengar nasihat dari para ulama. Sekarang sudah pada dengan ulama itu pada menjauh, pada menyepelekan. Maka tunggu saja keberkahan itu diangkat atau dicabut oleh Allah. Na'udzubillah min yafiruna minal ulama wal fuqaha. Hukum-hukum disepelekan. Fayabtaliyahum wa bi thalathi baliyat turfa'ul barokah min kasbihim yusallitu Allahu alaihim sultanan dzalima. Yang nomor 2, akan mendapatkan pemimpin sultan yang dolim. Orang-orang yang usaha kelas ekonomi menengah ke bawah digencet, yang atas diangkat. Na'udzubillah min. Di mana letak keadilannya? Nah ini namanya ini zalim. Menjadi pemimpin, diberikan pemimpin yang dolim, yang tidak amanah. Oleh karena itu saya berharap ayo terus kita mahabbah kepada para kiai, kepada para ulama, kepada para ustadz, terutama kiai-kiai di desa-desa kita yang insya Allah mereka masih ikhlas di dalam tugasnya mereka sebagai kiai yang ada di desa kalian semuanya. Untuk itu wajib kita hormati kalau ingin hidupnya berkah. Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau sudah tidak suka dengan para ulama, tidak suka dengan para habaib, tidak suka dengan para kiai, akan dikeluarkan ketika meninggal dunia tidak membawa iman. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Lho, iman iki nikmat-nikmat sing paling utama, iman.
nek mati orang gawa iman ngalamate ya tersiksa. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan. Dan saya perlu sampaikan karena mengingat waktu yang sudah agak siang, bahwa kita ketika mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, kepada para ulama, kepada orang-orang yang berjasa secara gaib, walaupun tidak langsung kita mendoakan jarak jauh, orangnya sudah meninggal, kita mendoakan, maka akan doakan orang itu dengan doa yang sama. Artinya doa itu akan balik kepada kita, diri kita sendiri.